Dua perempuan, dua kepribadian, dan satu rahasia besar. Sucingi dan Luo Yunong adalah sahabat sejak remaja. Cingi dikenal lembut, sabar, dan selalu terlihat tenang. Sementara Yunong adalah sosok pemberani, keras kepala, jujur pada perasaannya, dan berani melawan hidup. Mereka meninggalkan rumah di usia muda dan berjuang membangun hidup dari nol. Hingga suatu hari setelah Yunong keluar dari penjara menggantikan hukuman mantan suaminya, mereka bersama-sama mendirikan sebuah bar bergaya Jepang bernama Hikari. Bar ini mempekerjakan para wanita penghibur, bukan untuk menjual tubuhnya, melainkan menemani, mendengarkan, dan memberi kehangatan bagi pria-pria yang datang dengan kesepian mereka masing-masing. Jika ada hubungan lebih lanjut, maka itu adalah pilihan pribadi. Di balik kesuksesan bar ini, setiap wanita menyimpan kisahnya sendiri. Ada yang bertahan demi hidup, ada yang bekerja demi kebebasan, dan ada yang berharap menemukan cinta terakhirnya. Namun segalanya berubah ketika sebuah pembunuhan terjadi. Seorang wanita penghibur ditemukan tewas. Sejak saat itu, persahabatan pun mulai diuji. Rahasia demi rahasia pun terbongkar. Dan aku mulai menyadari tidak ada yang benar-benar polos. Bahkan Sucingi pun menyimpan sisi yang tidak pernah kuduga. Dan jujur saja, yang paling membuatku terkesan adalah Luo Yunong. Caranya menghadapi hidup dengan berani tanpa terus-menerus menyalahkan nasib, dan caranya berdiri kembali setiap kali hidup menjatuhkannya. Itu membuat karakternya kuat, tapi tetap rapuh secara emosional. Sedangkan Sucingi, di awal dia terlihat seperti lembut, tenang, rasional, bahkan hampir seperti penyeimbang Luo Yunong. Tapi perlahan kita sadar, dia bukan polos. Dia menyimpan ambisi, luka, dan mungkin juga kecemburuan yang sangat manusiawi. Tidak ada karakter yang benar-benar putih ataupun hitam. Drama ini tetap menarik meski tanpa klimaks ledakan besar. Mengapa? Karena kekuatannya terletak pada ketegangan psikologis, rahasia persahabatan, trauma masa lalu, dan pembunuhan di awal cerita yang identitas korbannya membuat penasaran di sepanjang season. Awalnya aku sendiri menonton drama ini karena satu alasan sederhana, Ruby Lin. Dahulu dia melejit lewat perannya dalam My Fair Princess atau Wanzu Keke dan Romance in the Rain atau Kabu Cinta. Dulu Ruby dikenal sebagai gadis manis, polos, dan peran-perannya yang romantis. Tapi di Light the Night ini, dia tampil jauh lebih matang, kompleks, bahkan keras secara emosional. Ini bukan lagi karakter gadis naif. Ini perempuan yang sudah melewati pahitnya hidup. Dan Ruby mengambil peran yang lebih berani dan tidak aman secara citra. Itu menunjukkan evolusinya sebagai aktris yang serius. Drama ini terdiri dari 3 season, masing-masing 8 episode, dan ini bukanlah tontonan untuk penonton di bawah 18 tahun. Bukan karena ceritanya yang vulgar, tetapi ceritanya yang syarat akan tema dewasa dengan isu perselingkuhan, manipulasi, trauma keluarga, kehidupan malam, dan moral abu-abu. Butuh kedewasaan untuk memahaminya tanpa menghakimi.